Ini mau review materi dulu berarti ya. Limit, terus turunan ya. Semoga waktunya cukup. Nanti terus bahas soal-soal yang dikirim di grup. Bu, ini materinya limit, turunan, sama fungsi aljabar, Bu. 3 apa 2, Bu? 2, turunan fungsi aljabar. Jadi turunan yang kemarin itu loh, kalau turun berarti pangkatnya kemana? Ya, Bu. Yang itu. Tapi nanti kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan aja ya. Sekarang saya review dulu materi limitnya, jadi sekalian biar belajar. Nanti tinggal di-review lagi sama kalian sendiri. Oke, kita bahas limit dulu. Limit itu nilai pendekatan ya. Yang pertama, kita bahas limit. Nah, limit yang pertama kalau fx, x mendekati a, di sini kita bisa tulis sebagai nilainya adalah fa. Ini kalau bisa disubstitusi. Contohnya, seperti limit x plus 5, x-nya mendekati 3. Bagaimana caranya? 3 tambah 5. Oke, 3 tambah 5. Berarti berapa? 8. 8. Nah, yang jadi masalah adalah saat kalau kita ketemu per 0. Nah, atau nama lainnya adalah limit tak tentu. Jadi beda ya limit sama fungsi. Nah, limit bentuk tak tentu. Nah, di sini nanti ketemu bentuknya 0 per 0. Ada 2 cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah faktorkan. Yang kedua adalah kali sekawan. Nah, nanti pas kalian sudah selesai materi limit, kita akan ketemu turunan. Nanti akan ada cara ketiga, yaitu cara L'Hopital. Tapi nanti aja setelah bab turunan selesai. Ini nanti ya. Nah, yang pertama adalah kalau kita pemfaktoran gitu ya. Masih ingat pemfaktoran ya? Kalau kita punya ax kuadrat plus bx plus c, maka kita faktorkan jadi ax per a. Di mana kalau dua buah bilangan ini, kalau dikali adalah ac, kalau ditambah adalah b. Jadi kita punya p plus q sama dengan ac, p tambah q sama dengan b. Ini tambah p tambah q, itu yang pertama, pemfaktoran. Contohnya, saya punya limit, ini yang biasanya tidak bisa itu saat A-nya bukan 1 ya. Biasanya itu sering banget saya ngoreksi itu salah itu. Misalnya limit 2x kuadrat min 5x min 3 per, saya maunya berapa nih? Bentar. X min, bentar. Ini maunya saya adalah, oke. X min 3, X-nya mendekati 3. Coba kalau kita substitusikan dapat apa nih? Halo? Jadi yang jadi masalah. Per 0 atau tak hingga? Iya, tapi coba tolong disubstitusikan jadinya apa? Tolong. Kalau per 2 kali 0 3 kuadrat. 2 kali 3 kuadrat, terus min 5 Min kali 5 kali 3. 3. Min 3 per 3 min 3. Berarti 18 kurangi 15 kurangi 3 per 0. Kalau 0 per 0 itu namanya tak tentu ya. Kalau tak hingga beda lagi. 1 per 0, 0 per 0 itu tak tentu. Kalau 1 per 0 nggak ada. Kenapa? Coba 6 per 2 itu sama dengan berapa? Ini perlu diluruskan ini. 6 per 2 sama dengan berapa? 3. Nah, ini kan kalau kita balik jadi perkalian, 6 itu sama dengan 3 kali 2, gitu kan? Sekarang 0 per 0 sama dengan berapa? 0 itu kan sama dengan 0 dikalikan berapa? 0 kali 1, 0 enggak? 0. 0 kali 5, 0 enggak?
0. 0 kali berapa lagi yang hasilnya 0? Semua bilangan. Semua bilangan, dia jadinya nggak tentu gitu. Nggak tentu angkanya berapa. 1 kali 0 ya 0, 5 kali 0 ya 0, 10 kali 0 ya 0. Makanya 0 per 0 itu namanya bentuk tak tentu. Kalau 1 per 0, dia tidak terdefinisi. Atau tidak ada. Coba, sekarang kalau 1 itu 0 kali berapa yang hasilnya 1? Ada nggak? Ya. Tidak. Makanya di sini namanya tidak ada atau tidak terdefinisi. Beda ya, tak terhingga tuh ya. Kalau ada limit baru dia tak terhingga gitu. Karena nilai pendekatan, bukan nilai yang sebenarnya. Gitu ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan pemfaktoran. 2x kuadrat min 5x min 3 per x min 3. X-nya mendekati 3. Yuk. Contohnya, kok contohnya? Ayo kita faktorkan. Cari dua buah bilangan, kalau dikali adalah 2 kali min 3 itu berapa? Min 6. Nah, cari dua buah bilangan, kalau dikali min 6, kalau ditambah itu min 5, berapa sama berapa? 6. 6, 1, 6, 1. Siapa yang negatif? Di 6 apa di 1? 6. 6-nya. Nah, berarti kita di sini punya 2x kuadrat min 5x min 3 itu sama dengan 2x, 2x, kemudian dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena 2x kali 2x itu berapa? 4x. Masa 4x saja? Kuadrat. 4x Kuadrat. kuadrat. Padahal kita di sini mintanya 2, makanya perlu dibagi dengan 2. Lalu kita letakkan, ada min 6, ada plus 1. Nah, min 6 dapat dari sini, 1 dapat dari sini. Kemudian, siapa yang bisa dibagi dengan 2? Yang depan atau yang belakang? Cukup salah satu saja. Depan. Kalau yang depan bisa dibagi 2, dapatnya berapa? X min 3. X min 3. Terus dikalikan 2x plus 1. Sehingga kita punya di sini x min 3 dikalikan dengan 2x plus 1. Dibagi dengan x min 3. X-nya mendekati 3. Ada unsur yang sama tidak? Ada. Siapa unsur yang sama? Faktor yang sama siapa? Nah, x min 3 dapat 1. Sehingga di sini kita peroleh limit 2x plus 1. X-nya mendekati 3. Berarti kita peroleh berapa? 2 kali 3 tambah 1. 2 kali 3 tambah 1. Berapa berarti? 7. 7. Oke. Sampai sini ada pertanyaan untuk pemfaktoran? Ada atau tidak? Kita pahami dulu, nanti bilang lanjut silahkan. Nanti saya share ceritanya di grup atau tidak usah? Di-share. Oke. Akan dipahami dulu, mau lanjut bilang. Kalau ada yang perlu diulangi, bilang aja ya. Karena di sini kita belajar bersama, semoga ya kita bersama. Tujuannya itu. Bu Lina mau tanya, kalau yang depan 3x kuadrat berarti dibaginya 3, dibagi 3 gitu, Bu? Betul, contoh ya. 3x kuadrat plus 4 min 8x sama dengan 0, sama dengan berapa nih berarti? 3x gitu kan? Dibagi 3. Gak apa-apa, tanya aja. Kita cari kalau dikali itu ketemu 12. Kalau ditambah ketemu min 8. Yuk, kalau dikali ketemu 12. Kalau ditambah ketemu min 8. Berapa sama berapa?
6 kali 2. 6 kali 2. Tapi lihat dulu. Di sini benar kok 6 kali 2 itu 12. Tapi 6 tambah 2 kan bukan min 8. Berarti ada yang ketinggalan ditulis tuh. Apa yang ketinggalan ditulis? Min. Oke, Min. berarti ada minus ini ya. Nah, cek lagi sudah benar belum? Betul. Sudah betul. Berarti di sini X min 6, X min 2. Siapa yang bisa dibagi 3? Salah satu saja. Yang depan apa yang belakang? Depan. Berarti dapatnya apa? X min 2. Oke, X min 2, 3X min 2. Seperti itu ya. Tapi kalau ada yang langsung 3X sama X juga nggak masalah. Yang penting jangan keliru penempatan angkanya. Kalau lebih senang kayak gini, karena nggak akan ada yang keliru. Gitu. Dan di PTS semua cara diperbolehkan kecuali cara menyontek ya. Itu tolong dijaga kejujurannya. Oke, ada pertanyaan lain? Tidak, lanjut Bu. Oke, kita lanjutkan ke kali sekawan. Kalau kali sekawan, misal saya punya nih, A plus akar B, sekawannya siapa? Sekawannya siapa? A min akar B. A min akar B. Kalau A min akar B, sekawannya berarti? A plus akar B. Oke, nanti kita kalikan sekawan baik yang atas maupun yang bawah. Oke, nah sekarang saya kasih contohnya. Limit, misalkan saya punya X min 4. X min 4 dikurangi dengan 2. Dibagi dengan X min 2. X-nya mendekati 2. Kalau maaf, X-nya mendekati, saya maunya X mendekati 8. Salah. X mendekati 8. Nah, silahkan. Kalau disubstitusi ketemu apa nih? Saya error ya. Tak ambilkan soal ulangan aja ya. Bentar. Saya salah. Daripada ngawur, bikin on the spot gitu, mending tak ambilkan soal ini aja. Ulangan limit kemarin aja. Kalau ulangan ini langsung ada 2 ya. Pemfaktoran sekaligus kali sekawan. Wah. Bentar. Sudah. Contoh yang sederhana aja. Limit akar X min 2 dibagi dengan X min 4. X-nya mendekati 4. Sini aja yuk. Sekawannya siapa nih? Akar X plus 2. Oke, akar X plus 2 per akar X plus 2. Sama dengan apa berarti? X min 2. X min 4. X min 4 ya. Hati-hati ya. Di sini ingat, kalau kita punya X min Y dikalikan dengan X plus Y, hasilnya adalah X kuadrat min Y kuadrat. Di sini X-nya adalah akar X min 2. Akar X plus 2. Berarti akar X dikuadratkan kurangi 2 kuadrat. Berarti X min 4 dapatnya. Hati-hati di situ. Lalu kalau yang bukan sekawan, ditulis apa adanya. X min 4 kalikan akar X plus 2. X-nya mendekati 4. Ada unsur yang sama enggak? Ada. Siapa? Ada. X min 4. Nah, X min 4 gitu.
Nah, di sini berarti kita punya limit 1 per akar X tambah 2, X-nya mendekati 4. Berarti diperolehnya apa? 1 per akar 4 plus 2. Oke, 1 per akar 4 tambah 2. Akar 4 berapa? 2. 2 tambah 2? 4. Tapi jangan lupa tulisnya seperempat ya, gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Ini tak bahas satu soal ulangan yang nggak ada yang benar nih. Saya sedih ini. Nomor 3 deh. Ini itu benarnya penggabungan antara kali sekawan dan pemfaktoran gitu loh. Nah, di sini 3 sama 12 itu kan punya faktor yang sama berapa? Tiganya tak keluarkan. 3x kuadrat dibagi 3 dapat berapa? 3x kuadrat dibagi 3. X kuadrat min 4. Dibagi dengan akar X plus 2 min 2. X-nya mendekati 2. Nah, ini kita kalikan sekawan juga. Nanti ini kita faktorkan juga. Kalau dikali sekawan, sekawannya siapa? Akar X plus 2 plus 2 plus 2. Plus 2. Ini akar X plus 2 plus 2. Nah, terus berikutnya lagi. Ini mau pakai pemfaktoran biasa juga boleh. Kalau dikali itu minus 4. Kalau ditambah itu kan nggak ada X-nya nih. Kalau nggak ditambah itu 0 itu juga boleh. Berapa berarti? 2 min 2 dan 2. Nah, 2 min 2. 2 min 2 berarti X plus 2. X min 2. Kalau bukan sekawan, ya tulis apa adanya. Nggak usah kali, nanti buang-buang energi. Nah, disinilah si A min B. A plus B. Berarti hasilnya A kuadrat min B kuadrat. A-nya siapa? Oh, A-nya adalah akar X plus 2. Kita kuadratkan, kurangi B. B-nya siapa? Kurangi B kuadrat maksudnya. B-nya siapa? 2 kuadrat. Nah, 2 kuadrat gitu. Atau nanti kalau mau pakai rumus ini pun, hasilnya juga akan sama kok. X kuadrat min 2 kuadrat. A min B. A-nya X, B-nya 2. A plus B, X plus 2. Hasilnya sama. Itulah enaknya matematika. Caranya banyak sekali gitu ya. Nah, sekarang kita tulis dulu limit 3 X plus 2, X min 2 dikalikan dengan akar X plus 2 tambah 2 dibagi dengan akar X plus 2 dikuadratkan, ketemu berapa? X plus 2. Nah, X plus 2. 2 kuadrat. Dikuadratin berapa? 2 dikuadratin berapa? 4. X-nya mendekati 2. Nah, yang bawah dioperasikan yuk. X min 2. Nah, X min 2. X-nya mendekati 2. Ada unsur yang sama tidak? Ada. Siapa? X min 2. X min 2. Cara pemfaktoran sama kali sekawan itu adalah supaya kita memperoleh hasil yang suatu angka gitu, bukan yang bentuk tak tentu. Jadi kita menghindari sepembuat 0. Berarti nanti kalau X mendekati 2, yang akan kita hilangkan ya X min 2 gitu. Nah, akan kita sederhanakan. Nah, sekarang kita cari angkanya deh. 3, 2 tambah 2, terus akar 2 tambah 2, tambahkan 2. Tak naik atas bentar. Nah, berarti 3 dikalikan berapa? 2 tambah 2. 4.
4, terus akar 4 tambah 2. 3 kali 4? 12. 12. Akar 4 itu adalah 2. 2 tambah 2? 4. 12 kali 4? 48. Oke. Ada pertanyaan? Silahkan dipahami dulu. Nek bingung atau ada pertanyaan disampaikan. Sudah? Sudah. Oke, lanjut ya. Ke limit di tak hingga. Atau saat X-nya mendekati tak terhingga. Untuk yang pertama adalah fx per gx. X-nya mendekati tak terhingga. Nah, di sini kita akan punya tiga jenis solusi. Nah, sekarang saya punyanya limit ini AX pangkat N misalkan dan seterusnya. Dengan N-nya pangkat tertinggi dari pembilang. Lalu di sini BX pangkat M. Oke, M dengan M pangkat tertinggi dari penyebut. X-nya mendekati tak terhingga. Yang perlu kita ingat di sini adalah limit 1/X. Saat X-nya mendekati tak terhingga, hasilnya berapa? 0. 0. Gitu ya. Ini yang perlu kita ingat. Nah, di sini kita akan punya tiga jenis solusi. Kita akan punya A per B, ini kalau A per B ini jika pangkat pembilang sama dengan pangkat penyebut. Nah, yang kedua kita akan punya tak hingga, ini jika pangkat pembilangnya lebih besar daripada pangkat penyebut. Itu kalau A-nya positif. Nanti kalau negatif tak terhingga, ini kondisinya juga sama. N-nya lebih dari M, tapi A-nya di sini negatif. Yang terakhir kita akan punya 0. Ini jika pangkat yang bawah lebih besar. Jadi pangkat penyebutnya lebih besar gitu. N kurang dari M atau M lebih dari N. Itu ya. Atau nanti konsepnya misalkan uraian gitu kan. Konsepnya adalah bagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Ini sudah saya jelaskan di kelas, tapi kita review sejenak. Kita ambilkan soal ulangan saja daripada saya ngasal. Dengan cari tahu itu, di video sudah saya kasih tahu dari mana asalnya, kan langsung ketemu jawabannya ini. Nah, silakan diamati nomor 4. Yang lebih besar si pangkat pembilang atau pangkat penyebut? Pembilang. Pembilang. Berarti kita pakai yang ini nih, N lebih dari M. Nah, 3 itu positif atau negatif? Positif.
positif. Berarti ya sudah, jawabannya tak terhingga. Ini berarti. Selesai. Ada pertanyaan? Atau mau sekali lagi? Bentar, kalau sekali lagi. Kalau ini sekarang perhatikan apa yang terjadi. Pangkatnya bagaimana? Sama. Sama. Bilang Berarti hasilnya apa? Tak hingga. Kalau sama? Nah, dapat 3 dari mana? 3/1. 3/1. Kurang 3. Kan sama dia. Ini. Sampai sini ada pertanyaan? Sama dengan di mute sebentar suaranya. Ada pertanyaan atau tidak? Kamu sekali lagi? Lagi, Bu. Lagi ya, tak ambilkan soal ulangan. Soal ulangan saya banyak. Makanya saya bisa bikin soal banyak, karena ganti angkanya aja udah banyak banget gitu kan. Jadi jangan khawatir dicurangi. Bu Lina punya banyak stok soal. Tinggal 1 submateri kok, limit kok. Habis itu kita bahas turunan. Oke, silakan yang nomor 4. Jawabannya apa ini? Semua nomor 4 ya. Lihat pangkat tertingginya. Nah, terus lihat di sini. Apakah yang ini, atau yang ini? Gitu. Apa jawabannya yuk? Tak hingga. Tak hingga. Karena 4 lebih dari 3. Ada pertanyaan? Kita coba yang soalnya IPS 4. Terakhir ini, sebelum ke 1 submateri yang akar kurangi akar. Kalau yang ini jawabannya apa? Nol. 0,3, yuk. 3. 0,3. Karena pangkatnya tertinggi sama. Betul, karena 5 sama dengan 5, maka kita ambil koefisien pangkat tertinggi, yaitu 6 bagi 2, ketemu 3. Itu ya, ada pertanyaan? Yang negatif tak hingga nggak ada contoh soalnya, Bu. Tak buatkan, limit negatif 4x pangkat 5 min 3x plus 7 dibagi dengan 2x kuadrat plus 7, x-nya mendekati tak terhingga. Nah, ini kan 5 sama 2, 5 lebih dari 2. Pasti jawabannya kalau nggak tak terhingga, ya negatif tak terhingga.
Karena di sini negatif, ada minus 4. Saya kejauhan minusnya. Ya sudah, hasilnya adalah negatif tak terhingga. Tak hingga. Negatif ya, karena 4-nya negatif. Sudah, begitu saja. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Sekarang kita ke bentuk yang terakhir dari limit. Limit akar AX kuadrat plus BX plus C dikurangi dengan akar PX kuadrat plus QX plus R. X-nya mendekati tak terhingga. Konsepnya adalah kali sekawan. Sudah saya bahas di kelas ya. Di video juga ada, tidak akan saya bahas di sini. Kali sekawan. Nah, ini kalau rumus cepatnya, ini rumusnya diperoleh setelah mengalikan sekawan, yaitu B min Q per 2 akar A. Ini jika A-nya sama dengan P. Kalau A-nya tidak sama dengan P, nanti kan ada, tapi di sini biasanya nggak pernah dikeluarkan soalnya kok gitu. Ini A lebih dari P, A kurang dari P misalkan. Kalau A lebih dari P, biasanya tetap terhingga, di sini negatif, tak terhingga. Tapi ini jarang dibahas untuk anak SMA. Jadi tetap sama, konsepnya kali sekawan. Contohnya, limit akar 4x kuadrat min 7x plus 1 kurangi akar 4x kuadrat plus 4x plus 1 misalkan. X-nya mendekati tak terhingga. Nah, di sini A sama P-nya sama enggak? Sama. Sama. A, ini B, ini C. Ini P, Q, R. Nah, A-nya sama P sama. Berapa angkanya? 4. 4. B-nya berapa? Min 7. Min 7. Ambil angkanya saja ya. Q-nya siapa? 4. 4. Kita taruh di rumusnya B min Q. Berarti min 7, Q-nya 4 per 2 akar 4. Nah, berarti berapa nih? Min 11 Min 11 per 4. selesai gitu. Nah, yang sering salah itu yang tipe-tipe seperti ini loh. Bentar, kita ambilkan satu soal. Padahal tak di kelas sudah tak ajarin loh. Nah, tipe-tipe seperti ini. Apakah ini sudah akar kurangi akar? Belum. Nah, konsepnya kali sekawan. Silahkan kalau mau dicoba nanti kalikanlah dengan X min 6 ditambah dengan akar X kuadrat min 18X plus 9 per, ingat ya harus adil ya, pembilang dikalikan, penyebutnya juga harus dikali. Itu kalau konsep. Tapi kalau mau pakai rumus bagaimana? Rumus diperoleh dari kali sekawan kok. Nah ini buatlah, ingat kalau X itu sama dengan akar X. Berarti kalau X min 6 sama dengan apa? Akar X kuadrat. Kalau X min 6 berarti apa? Akar X min 6 kuadrat. Betul, akar X min 6 kuadrat. Apa arti akar X min 6 kuadrat? X min 6 kali X min 6. Nah, berapa ini berarti? Pinggir. X kuadrat. Setelah pinggir, luar. Min 6x. 6x. Luar dalam. Min 6x. Terus akhir. Plus 36. Plus Plus 36. 36. Hasilnya berarti berapa? X kuadrat min 12x plus X 36. Nah, itu udah. Kita ubah dulu akar kurangi akar. Berarti limit akar, berapa tadi X min 6? Diakarkan terus dikuadratin. X kuadrat min 12x plus Nah, 36. X kuadrat min 12x plus 36. Kurangi dengan X kuadrat min 18x plus
9. X-nya mendekati tak terhingga. A-nya, B-nya, C-nya, P-nya, Q-nya, R-nya. A-nya berapa? 1. 1. Nah, itu koefisien X kuadrat, ambil angkanya saja. Terus P-nya juga 1. B-nya siapa? Min 12. Min 12. Q-nya? Min 18. Nah, sudah. Tinggal pakai rumusnya apa tadi? C min Q per 2 akar A. B min Q per 2 akar A. B-nya siapa? Min 12. Kurangi Q-nya siapa? Min 18. Min 18 per 2 akar A. A-nya siapa? 1. Yuk, min 12 plus 18 berapa? 6. 6 bagi 2 berapa? 3. Selesai. Jadi harus bentuknya akar kurangi akar kalau mau pakai rumus cepat. Nah, rumus cepatnya diperoleh dari mana? Dari kali sekawan. Jadi pas mengerjakan remedi banyak yang benar kok. Kemarin tak periksa sebentar. Dipahami dulu ya, saya ada tamu sebentar. Waalaikumsalam. Sudah? Ada pertanyaan atau tidak? Ya. Ada, tak lanjut tanya jawab ya. Nanti habis itu kita turunan. Tadi ada yang ngirim soal. Ini dulu nih. Nah, ini sebenarnya harus bisa memfaktorkan. Nah, ini nanti di bab 2 matematika minat. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Nggak belajar itu ya nggak apa-apa. Kan tahu pembagian porogapit kan? Di sini harus bisa pemfaktoran. Nah, kita bagi saja. Saya ajari cara manual saja ya. Nanti tak kasih rumusnya. Nanti tak kasih Warner gitu. X pangkat 3 plus 8 dibagi X plus 2. Ini pembagian biasa. X pangkat 3 dibagi X ketemunya berapa? X kuadrat. X kuadrat. Lalu X kuadrat kita kalikan dengan X. Ketemunya apa? X pangkat 3. X pangkat 3. Nah, kita harus adil. Semuanya kalikan nih. Tadi kan udah X kuadrat kalikan X. Sekarang X kuadrat kalikan 2. 2X kuadrat. 2X kuadrat. Nah, sekarang kita kurangkan. Nah, berarti kan X pangkat 3 kurangi X pangkat 3 kan 0. Ini nggak ada temennya si 2X kuadrat di atas. Berarti kan 0 dikurangi 2X kuadrat. Berarti min 2X kuadrat. Min 2X kuadrat. Tambahkan dengan 8. Nah, sekarang kita bagi lagi seperti tadi. Min 2X kuadrat dibagi X. Dapat apa? Min 2X. Bagi X betul, min 2X. Nah, setelah dibagi kita kali. Min 2X kalikan X. Min 2X kalikan X. Min 2X kuadrat. Min 2X kuadrat. Min 2X
kalikan 2. Min 4X. Min 4X. Sekarang kita kurangkan. Ini min 2X kurangi min 2X kuadrat kurangi min 2X kuadrat. Kan 0. Terus ini kan nggak ada di sini kan nggak ada temennya si X tadi. Berarti kan 0 kurangi minus 4X. Berarti berapa? 4X. 4X. Nah, 4X. 8. Nggak ada temennya plus 8. Nah, kita kurang bagi lagi nih. 4X dibagi X dapatnya berapa? 4. 4. Nah, sekarang kalikan. 4 kalikan X. 4X. 4 kalikan 2. 8. Nah, kan berarti 0 nih. Sudah. Berarti X pangkat 3 plus 8 itu adalah X plus 2. Ini pembagi, ini hasil bagi. Dikalikan dengan X kuadrat min 2X plus 4. Atau kalau mau pakai rumus adalah A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 itu A plus B. Terus di sini A kuadrat min AB plus 2 plus B kuadrat gitu. Itu rumusnya. Nah, terus nanti kalau ada A pangkat 3 min B pangkat 3 ya berarti A min B kalikan dengan A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Nah, rumus ini dapat dari mana? Ya dari pembagian gitu. Nanti yang MIPA kita akan belajar ini di bab 2, polinomial. Jadi ada pembagian pakai Porogapet, ada yang pakai Horner. Tapi ini untuk cukup segini aja. Ada pertanyaan? Coba kalau pakai cara metode Horner itu, Bu. Horner, mau pakai Horner ya sudah. Horner itu untuk membagi. Ini kita kan punya X pangkat 3 sama 8 kan? Kita ambil koefisiennya aja. X pangkat 3 koefisiennya 1. X pangkat 2 kan nggak ada di sini. Berarti kan koefisiennya 0. X aja kan nggak ada, berarti koefisiennya 0. Ini 8. Karena X plus 2 berarti kan penyelesaiannya atau solusinya itu X sama dengan minus 2. Taruhlah minus 2 di sini. Kalau Horner ini ke bawah 1. Terus ke sana dikalikan. Nanti di sini operasinya penjumlahan. 1 kali min 2 berapa? Min 2. Min 2. 0 tambah min 2? Min 2. Nah, ke sana kalikan lagi. Min 2 kali min 2? 4. 4. 0 tambah 4? 4. 4. Ke sana kalikan lagi dengan min 2. Min 8. Min 8. Min 8. Berarti ini adalah 8 tambah min 8. 0. 0. Jadi nanti kita di sini punya X pangkat 3 plus 8 itu hasilnya tadi kan X sama dengan min 2. Berarti X plus 2, X pangkat 3 dibagi X. Dibagi X tadi di sini, kan hasilnya X kuadrat. Berarti 1 koefisien X kuadrat. Min 2 koefisien dari X, jadi mundur. Min 2, X 4 konstanta. Nah, ini hasilnya sama nggak dengan ini? Tapi lebih cepat Horner. Nanti kita bahas di bab 2. Setelah lingkaran selesai. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Enggak. Ya, lanjut ya. X pangkat 3 plus 8. Tadi difaktorkan jadi apa? X plus 2. X plus 2 Kali X kuadrat min 2X plus 4. dibagi dengan X Plus X
Terus X-nya mendekati min 2. Ada yang sama enggak? Ada. Ada. X plus 2. Nah, X plus 2 sama. Gitu. Tinggal kita substitusi. Jadi si pembuat nolnya kita faktor apa? Kita bagi, kita sederhanakan itu. Min 2 kali min 2 tambah 4. Berapa min 2 kuadrat? 4. 4. Terus ini tambah 4, tambah 4. Ketemunya berapa? 12. 12. Sudah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Saya tag ya. Saya tidak record kan? Oke, Anda sedang direkam. Oke. Oke, ada pertanyaan? Kita lanjut. Lanjut ya. Soal berikutnya yang tanya. Nanti kita keturunan. Nah, ini. Oh, kita bahas turunan dulu ya, karena pertanyaannya turunan ya. Nah, kita bahas turunan dulu, baru tak limit sebelum beralih ke turunan. Ada yang perlu diulangi atau ditanyakan sebelum ke turunan? Ada yang perlu diulangi? Halo, ada yang perlu diulangi sebelum ditanyakan? Sebelum dilanjutkan? Tidak perlu lanjut. Enggak. Keturunan. Nanti kalau mau cari dari mana asalnya, konsepnya itu dari gradien sama limit. Nanti bisa dicek di videonya. Saya langsung aja. Jadi konsep turun itu gradien sama limit. Gradien 2 titik yang sangat dekat gitu. 2 titik yang jaraknya mendekati 0. Itu konsepnya. Karena kalau mendekati 0 kan kita pakai limit. Jadi di sini kalau kita punya f aksen x, limit fx plus h min fx per h hanya mendekati 0. Contohnya, kalau saya punya limit, kok limit sih? Saya punya fx sama dengan 2x. Nah, untuk menentukan turunan, kita butuh fx plus h. Ya sudah, kita berarti punya fx plus h sama dengan apa? Sini x plus h. Di sini berarti apa? X plus H. X plus Nah, H. x plus h. Sekarang kalikan. 2x plus 2h. 2x plus 2h. Nah, sekarang kita cari turunannya. F aksen x sama dengan limit fx plus h kurangi fx dibagi dengan h. Hanya mendekati 0. Makanya urut kalau belajar itu. Limit turunan integral. Kalkulus gitu kan. Limit 2x plus 2h min 2x per h. Hanya mendekati 0. Apa ini berarti? X plus 2H kurangi 2X. Hasilnya adalah 2h per h. Nah, 2H per H berapa? 2. 2. Berarti limit 2 hanya mendekati 0. Ada H-nya nggak di sini? Tidak. Kalau nggak ada, berarti ya sudah. Langsung ambil angka 2. Nah, tenang. Ada rumusnya kok. Kalau dia turunan fungsi aljabar. Nah, ini yang saya maksud. Turunan fungsi aljabar. Yang namanya aljabar itu ya yang kita pelajari itu sehari-hari. Suatu bentuk polinom, suku banyak, AX pangkat N. Berarti di sini F aksen X-nya yang namanya turun itu dari atas ke bawah atau bawah ke atas? Atas ke bawah. Cara ingatnya loh ya.
Cara ingatnya. Ini kan yang atas tuh, ke bawah berarti. NA, ke sini. NA, X-nya, yang namanya turun itu berkurang 1. Contohnya yang baru saja kita kerjakan. Fx sama dengan 2x. Kalau 2x saja, berarti x-nya pangkat berapa? 1. Nah, berarti kalau pakai turunan fungsi aljabar nih, f aksen x-nya bagaimana? 1 kali 2. X-nya pangkat 1. 1 min 1. 1 min 1 berapa? 0. X pangkat 0 berapa? 1. X pangkat 0 kok 1 ya? Di X pangkat 0 itu hasilnya adalah 1 asal X-nya bukan 0. Karena kalau 0 pangkat 0 ya dia nanti tak tentu lagi, tak terdefinisi lagi. Itu. Ada pertanyaan? Ini hanya berlaku untuk fungsi aljabar saja ya. Nanti pas kelas 12 dilanjutkan lagi sama trigonometri. Nanti pas kuliah dilanjutkan lagi pakai eksponen, pakai logaritma gitu. Jadi ini berlaku hanya untuk aljabar saja yang pangkatnya ke depan. Ini turunan fungsi aljabarnya, konsepnya baik fungsi apapun ya pakai ini. Konsep apapun. Fungsi apapun pakainya konsep. Ada pertanyaan atau bagian yang perlu diulangi? Ada atau tidak? Sebelum ke sifat-sifatnya. Tidak bahas sifat-sifat yang penting saja. Lanjut. Oke, yang susah-susah aja. Sifat-sifatnya bisa dilihat di halaman 46 atau 47 itu. Penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan skalar. Saya hari ini bahas yang perkalian, pembagian, sama komposisi aja. Yang agak susah, yang mudah dibaca sendiri di LKS. Saya punya Y sama dengan U kali V. Y aksennya adalah U aksen V ditambah dengan UV aksen. Terus yang kedua, Y sama dengan U per V. Nah, Y aksennya adalah U aksen V kurangi UV aksen per V kuadrat. Yang ketiga, kalau kita punya Y sama dengan U dipangkatkan dengan N. Nah, di sini Y aksennya adalah, yuk kalau turunan tadi pangkatnya kemana? Turun. Turun, berarti N kali U pangkat N-1. Tapi jangan lupa, di sini diturunkan terhadap X, jadi dikalikan dengan U aksen. Nanti saya akan bahas di namanya aturan rantai atau turunan fungsi komposisi. Dibahas lebih jelas nanti. Nah, ke yang tadi. Pertanyaannya tadi. Nah, ini sudah bisa nih. Ada U, ada V. Ini U-nya. Ini V-nya. Kalau kita punya U sama dengan 2X plus 1, turunannya apa? 2. 2 ya, 2 saja tadi ya. Kalau 1 turunannya 0 ya. Kenapa? Karena X pangkat 0. X pangkat 0 ke depan kan 0 gitu. Nah, V-nya ini sini hati-hati nih. Akar itu artinya pangkat berapa? Nah. Pangkat setengah, betul. Yuk, setengahnya ke depan berarti berapa? Setengah. Terus 5X pangkat 4 pangkatnya? Setengah min 1. Setengah min 1. Jangan lupa, karena di dalam sini yang dipangkatkan itu bukan X, kita perlu turunkan juga. Ini yang tadi. U pangkat N. U-nya 5X min 4. Nah, sekarang 5X min 4 diturunkan ketemu apa? 5. 5.
Setengah kali 5, 5/2. Setengah kurangi 1 berapa? Min setengah. Min setengah. Nah, nanti kalau belum tahu yang eksponensial gitu, buka video sifat-sifat eksponensial ya. Kalau pangkat min setengah, berarti kita ke bawah agar jadi pangkat positif. Berperan sebagai penyebut gitu. Saya tanahin itu lalu nggak bisa. Nah, kalau pangkat setengah artinya akar 5x min 4. Sudah. Tadi kalau kita punya Y sama dengan U kali V, Y aksennya apa tadi? Y aksen? Kalau U kali V, Y aksennya apa tadi? U aksen V ditambah UV aksen. Oke, U aksen V ditambah UV aksen. Nah, U aksennya siapa? 2. 2. V-nya? 2 akar 5x min. U aksen. V-nya? V loh. Akar 5x min 5 4. akar 5x min. Hati-hati ya, antara V sama V aksen ya. Terus U-nya siapa? 2x plus 1. V aksen. 5 2 akar 5x min 4. Kadang sampai sini boleh, tapi kalau di pilihan ganda tidak ada ya samakan penyebutnya. 2 akar 5x min 4. Ini kalikan juga dengan 2 akar 5x min 4. Jadinya kan 4, 5x min 4 tambah 5 kali 2x, 10x plus 5. Terus ini kita kalikan berarti berapa? 4 kali 5x? 20x. 20x. Terus 4 kali min 4? Min 16 tambah 5. Itu kalau dipilihkan nggak ada loh ya. Kalau sampai sini udah ada ya selesai gitu kan. Nah, ini berarti kita punya 30x min 11 per 2 akar 5x min 4. Sudah. Ada pertanyaan atau bagian yang mau diulangi? Lu kasih contoh lagi soal yang kayak gitu. Gimana? Kasih contoh lagi soal yang kayak gitu. Nah, daripada saya ngawur, tolong fotokan LKS-nya aja kirim ke saya ya. Ini biasanya UK2 nih. UK2 halaman 48 apa ya? Saya soalnya LKS-nya di sekolah. Silahkan kirim aja. Atau ada yang mau nyumbang angka, silahkan lu. Silahkan kirim UK2 ini, soal-soal UK2 ini. Sampai sini aja PTS-nya. Oh iya, besok hati-hati ya. Soal nomor 6 sampai 10 itu pilgan multi jawaban. Bu, yang kurva nanti turunan keluar. Kurva, garis singgung. Ya, nanti Yang buat keluar soal apa? bukan saya loh. Yang buat soal bukan saya nggak tahu. Yang jelas kalau dari Bu Markamah, kisi-kisinya sampai sini. Sampai UK2. Nanti kalau persamaan garis singgung, itu kan bentuknya garis lurus. Itu nanti gradiennya ya sih, keturunan pertama. Sebentar, tak kirimkan playlistnya nih. Videonya. Itu ada semua kok turunan kok. Ini konsepnya. Nah, sampai sini loh. Dari awal sampai sini. Turunan fungsi aljabar. Taruh di status ya. Nadia kayaknya kirim soal itu tadi. Sampai sini. Ntar Nadia tak buka itu.
Nah, ini berarti U per V ya. Nah, bagus nih soalnya nih. Kita sampai 9.15 saja ya. Nah, dia juga ngirim soal nih. Nah, di sini kita punya U per V. Kita lanjutkan boleh? Boleh. U per V. U-nya, siapa U-nya? Oh, sebentar. Ini tadi untuk X sama dengan 4, oh ya. Belum selesai ini. Belum selesai. Inilah si F aksen. Berarti F aksen 4 sama dengan 30. X-nya diganti dengan angka? 4. 30 kali 4 min 11. Kalau saya ada salah ngitung, nanti diperiksa. Barangkali ada salah ngitung, kurang teliti, gitu, bilang aja. Nah, 30 kali 4? 120. Min 11 per 2 akar 5 kali 4? 20. Min 4. 120 kurangi 11? 9. 109 per 2 kali akar 16. Akar 16 berapa? 4. Oke, berarti 109 per 8. Selesai. Nah, sekarang yang ini ya. Tadi saya lupa. Kan untuk X yang sama dengan berapa gitu. Tadi kita punya U, kita punya V. U per V jadinya. U-nya siapa? X kuadrat 3X min 1. X kuadrat plus 3X min 1. U aksennya berarti siapa? X kuadrat diturunkan jadi? Angkatnya ke depan yuk. 2X. Plus 3. Nah, V-nya ini ada komposisi nih. V-nya 2X plus 5 pangkat 3. Tak tuliskan deh. Tadi kan lupa tulis itu Y sama dengan, ini tak kasih nama apa ya? G aja. GX pangkat N. Y aksennya berarti N kali GX pangkat N min 1 kalikan G aksen X. Nanti di kelas tak bahas pakai aturan rantai. Nah, di sini yuk. V aksennya. Pangkatnya ke depan dulu yuk. Berapa berarti? 3 kali 2X plus 5 kuadrat. Kalikan dalam kurung turunkan. Kali 2. Kali 2. 3 kali 2? 6. 6. Nah, yang dalam kurung tulis apa adanya aja. Nggak usah dijabarkan gitu. Tadi kalau kita punya Y sama dengan U per V. Y aksennya apa? U aksen kali V dikurangi U Tarik lagi ke atas nih. aksen Sambil di atas. kuadrat. Kurangi aksen per V kuadrat. UV aksen per V kuadrat. Nah, nanti pembuktiannya kalau mau nanti ditarik dari limit gitu. Nah, berarti Y aksennya atau F aksen, jadi Y aksen sama V aksen sama ya. Tapi ada juga buku yang nulis DY per DX. Gitu. Nah, F aksen, U aksennya siapa? 2X plus 3. Kali V, V-nya siapa? 2X plus 5 pangkat 3. Angka 3. Kurangi U, U-nya siapa? X kuadrat plus 3X min 1. Oke, kali V aksen, siapa V aksennya? 6 2X plus 5 6 pangkat X plus 2. 5 pangkat 2 2. per V kuadrat. V-nya siapa? 2X plus 5 pangkat 3. Nah, pangkat 3 dipangkatin lagi dengan 2. Nah, di sini nggak usah hitung, karena kita untuk
X yang sama dengan min 3. Ya sudah, gantilah dengan X menjadi min 3. Berarti kita punya 2 kali min 3 plus 3. Ya, tolong sambil bersama-sama ngitungnya ya, karena Bu Lina sering kurang teliti ngitung. Min 3 kuadrat naik 3 kali min 3 min 1 kali 6 kali nggak usah kurang lagi ya. Kali 6 2 kali min 3 plus 5 kuadrat per 2 kali min 3 plus hampir aja salah ya. Ini 2x plus 5 ya. FP-nya hampir salah, hati-hati. Nah. Yuk, berapa nih? Bareng-bareng ngitung yuk. 2 kali min 3 tambah 3 berapa? Min 3. Min 3, oke. Terus 2 kali min 3 tambah 5? 1. 1 apa min 1? Min 1. Min 1. Satu, hati-hati ya. Itu kita tanda tuh hati-hati. Tanda positif, negatif itu hati-hati. Terus min 3 dikuadratin? 9. 9. 3 kali min 3? Min 9. Min 9, min 1 kalikan 6. 2 kali min 3, min 6, tambah 5. Kan min 1 tuh. Min 1 dikuadratin. Yang bawah juga min 1. Ini kalau 3 dipangkat lagi 2, jadi pangkatnya 6 ya. 3 kali 2 ya. Sifat-sifat eksponen. Yuk. Min 3 kali min 1 berapa? 3. Terus dikurangi. 9 kurangi 9? 0. 0 kurangi 1? Min 1. Min 1. 6 kali min 1 kuadrat? 1. Dibagi dengan min 1 pangkat 6? 1. Ini berarti 3 tambah 6 ya. 3 tambah 6 bagi 1. Berapa hasilnya? 9. 9. Oke, silahkan dipahami dulu sebelum ke soal terakhir, ke soalnya Hidayah. Oke. Ada yang perlu diulangi juga silahkan bilang. Kita sampai 9.15. Ada yang perlu diulangi? Ya. Ada. Bentar ya. Kak soalnya dulu. Berarti Hidayah duluan. Oke, Hidayah sama Atalia. Udah ya, 2 soal terakhir aja ya. Nanti belajar sendiri lagi ya. Hidayah dulu yuk. Di sini kita ada sifat-sifat eksponen yang harus dikuasai. Nah, kita ubah dulu nih jadi AX pangkat N. Kalau X pangkat 3 mau naik ke atas jadi apa? X pangkat min 3.
Nah, Min X pangkat min 3. Jadi sifat eksponnya waktu kelas 10 ya berkaitan dengan di sini gitu kan. Dikurangi tadi kalau akar X, X-nya pangkat berapa? tengah. Nah, kan sifat yang dipakai. Ingat. A per X pangkat N sama dengan AX pangkat minus N. Nah, akar A pangkat M, A pangkat M diakarkan akarnya pangkat N, berarti A pangkat M per N, gitu. Itu yang kita pakai. Terus kalau kita punya A pangkat M dikali A pangkat N, hasilnya apa? A pangkat M plus N. Nah, M plus N. Di sini kalau X saja artinya X pangkat 1. Berarti kita punya si Fx-nya. Si Fx-nya adalah 2X pangkat min 3 minus 1 per X pangkat 1 tambah setengah. 1 tambah setengah itu berapa? 3 per Nah, 3 per 2. 2X pangkat min 3 min 1 per X pangkat 3 per 2. Nah, ini naik ke atas lagi. Jadinya X pangkat berapa? Min 3 per 2. Nah, min 3 per 2. Tadi turunan pangkatnya ke depan. Berarti F aksen X sama dengan apa? Ke depan yuk. Min 3 kali 2 kali X pangkat min 3 min 1. Oke, terus dikurangi. Pangkatnya ke depan lagi yuk. Min 3 per 2 kali Oke. X min 3 per 2 min 1. Oke, betul. Nah, min 3 kali 2? Min 6X. Min 6X pangkatnya min 3 min 1? Min 4. Min 4. Ditambah 3 per 2. X-nya pangkat min 3 per 2 min 2. Berarti berapa tuh? X-nya pangkat? Min 5 per 2. Nah, ini kalau nggak ada di Pilgen, silahkan ubah. Ini kan min 6 per X pangkat 4 ya. Plus 3 per 2, X-nya pangkat 5 per 2. 5 per 2 itu, ini kalau masih ada lagi, belum ada di Pilgen, ubah terus. Nah, 5 per 2 itu kan 2 tambah setengah kan? Nah, ini deh, sampai min 6 per X pangkat 4 tambah 3 per 2 X kuadrat akar X. Begini. Silahkan dipahami, ada yang perlu diulangi, bilang.
Ada pertanyaan? Tak tuku telo. Kali. Udah, ada pertanyaan? Terakhir yuk. Halo? Tidak, Bu. Terakhir ya. Terakhir, terus nanti kalian silakan belajar sendiri. Tolong dijaga sportivitasnya gitu ya. Nah, ini kita pakai sifat yang ini nih. Terus nanti pakai turunan fungsi komposisi lagi. Nah, ingat tadi ya, kalau kita punya akar A pangkat M, di sininya akarnya pangkat N, berarti A pangkat M per N. Di sini berarti Y-nya sama dengan apa? Pangkatnya jadi pangkat berapa nih? 3/4. 3/4. Yuk, Y aksennya pangkatnya ke depan. 3/4, terus dalamnya terus tetap aja. X pangkat 3 min 3X kuadrat, ingat ini tadi loh. Nah, Y sama dengan GX, tadi saya tulisnya GX ya. Atau UX, bebas, terserah itu. GX pangkat N, Y aksennya adalah N ke depan. GX pangkat N min 1, di dalamnya jangan lupa diturunkan gitu. Pangkatnya jadinya gimana? 3/4 min 1. Oke, betul. Kalikan turunan di dalam kurung. X pangkat 3 diturunkan jadi apa? 3x kuadrat 3X kuadrat, terus min 6x 3/4 dikurangi 1 jadinya berapa? Min 1/4. Yang 1/4. 3X kuadrat min 6X. Nah, ini kalau nggak ada dipilgan gitu. Ya, berarti ke bawah kan? Ini tulis lagi. Nah, kalau nggak ada lagi dipilgan, wah nggak ada lagi dipilgan terus begini. Kalikan aja. 9X kuadrat min 18X. Ini jadinya akar pangkat 4 dari X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 4. Selesai. Ada pertanyaan? Mau gambar atau PDF? PDF. PDF aja. Bentar. Yuk, silakan sambil nunggu rendering. Kalau ada yang perlu diulangi, silakan bilang aja. Bentar, PDF. Semoga besok sukses. Tolong jangan contekan, nanti yang rugi kamu sendiri. Yang dosa kamu sendiri, gitu kan? Teman-teman kalau nyontek. Berkahnya nggak dapat, berkah belajarnya itu nggak dapat. Membohongi diri sendiri, membohongi orang lain, gitu. Bertanyalah sebelum ujian. Saya kirim ke yang IPS dulu. Terus saya kirim ke minat. Oke, ada pertanyaan sebelum ditutup? Halo? enggak. Ada, oke. Kalau nggak ada, saya akhiri. Semoga besok ujiannya sukses. Dan semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Sampai jumpa di webinar-webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.